Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks ulasan. Video mengenai pengertian, tujuan, dan struktur teks ulasan telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apabila anak-anak ketinggalan, boleh dicek video sebelumnya ya. Kali ini kita akan mengulas kaidah kebahasaan teks ulasan. 1. Konjungsi penerang. Jadi anak-anak, kaidah kebahasaan teks ulasan ini mengandung konjungsi penerang. Contohnya bahwa yaitu kita lihat contoh kalimat. Buku ini mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah sekedar menjalani, tetapi bagaimana menerapkan seni dalam menjalaninya. Nah, dalam contoh nomor 1 ini terkandung kata bahwa. Inilah contoh konjungsi penerang, menerangkan bahwa. Sekarang nomor 2. Selain kisah percintaan, novel ini juga mengandung pesan moral, yakni menghargai sesama manusia tanpa memandang status. Sekarang, kaidah kebahasaan teks ulasan yang nomor 2, yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung penanda urutan waktu. Contohnya menggunakan kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Ini kan berkenaan tentang waktu ya anak-anak. Contoh nomor 1. Sejak terbitnya buku ini, para penggiat sastra dicengangkan dengan bentuk sajak yang keluar dari aturan puisi. Ada mengandung kata sejak. Contoh yang nomor 2. Sukses dengan Laskar Pelangi, kemudian menampilkan kejutan-kejutan lain dalam novelnya yang berjudul Sang Pemimpi. Di contoh yang kedua menggunakan kata kemudian. Keduanya, nomor 1 dan nomor 2 adalah konjungsi temporal. Sekarang yang nomor 3, kaidah kebahasaan teks ulasan nomor 3, yaitu konjungsi penyebab, atau bisa disebut juga dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat anak-anak atas suatu permasalahan yang timbul pada karya yang diulas. Boleh masalah yang positif, boleh juga masalah yang negatif. Ini adalah konjungsi kausalitas. Bentuknya atau contohnya menggunakan karena dan sebab. Ini mudah sekali. Contohnya, penonton kecewa dengan film garapan sutradara kondang itu karena dianggap jauh melenceng dari novel aslinya. Contoh nomor 1 menggunakan kata karena. Contoh yang nomor 2, novel ini banyak diminati oleh kalangan remaja sebab penulis menggunakan pendekatan bahasa dan tema cerita yang identik dengan dunia remaja. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks ulasan yang nomor 4, yaitu pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Contohnya kata jangan, harus, hendaknya. Kita perhatikan contoh nomor 1. Untuk bisa merasakan nuansa klasik di Yogyakarta, pembaca harus memiliki buku ini sebelum ludes di pasaran. Harus menggunakan, ini kata harus yang digunakan. Sekarang nomor 2. Hendaknya buku ini dikaji ulang karena banyak mengandung teori yang bisa merusak pemahaman. Ini menggunakan kata hendaknya, kan saran ya. Nah, kata saran ini timbul atau muncul dari penulis teks ulasannya. Demikian anak-anak kajian tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Jika anak-anak kurang paham, bisa diulang lagi videonya dan di-pause, kemudian dicatat ya. Bila ada pertanyaan, bisa hubungi Ustadz di nomor WA Ustadz ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat. Tapi sebelum kita tutup, coba kita review ulang, kita sedikit bermain di slide ini. Nah,
perhatikan contoh kata di sebelah kiri dan contoh kata di sebelah kanan. Ada contoh kata, ada kaidah kebahasaan. Ini mari kita cocokkan nomor kolom yang di samping kiri dicocokkan dengan kolom kanan. Kira-kira nomor 1 sebab itu merupakan kaidah kebahasaan apa ya? Kata sebab itu masih ingat gak anak-anak? Nomor 2 hendaknya itu kira-kira masuk kaidah kebahasaan yang mana ya? Nah, ini cukup mudah anak-anak. Coba anak-anak tulis di buku tulis, kemudian dicocokkan, dikasih tanda panah seperti itu. Gampang ya anak-anak? Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nakhtatim liqa'ana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat dengan tetap berada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.